Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai keajaiban dari membaca sholawat, yang mana ini berasal dari komentar dari video saya sebelumnya mengenai keajaiban dari membaca sholawat. Dan ini nanti akan saya bacakan beberapa kisah dari keajaiban membaca sholawat tersebut. Cerita yang pertama berasal dari Mbak Yosi Novi. Beliau bercerita, Masya Allah, sholawat benar-benar nyata. Barang yang sudah 2 tahun lalu aku pakai telah hilang, padahal itu milik satu RT, sampai jadi bahan pembicaraan banyak orang. Dengan kebiasaan saya bersholawat 1000 kali, tiba-tiba pas ada hajatan, tak ada yang menyadari barang itu telah dipakai. Sudah seharian dipakai orang-orang, baru sadar dari mana itu didapatkan. Bahkan orang satu RT pun gak ada yang tahu dari mana barang itu dia dapatkan. Masya Allah, ini benar-benar nyata. Akhirnya aku terlepas dari perbincangan orang. Masya Allah, jadi ketika pertolongan Allah dan kita sudah sangat kesulitan, kita sudah merasa oh ini sudah benar-benar kita pasrah sama Allah, padahal dia tidak menyembunyikan, tidak mencuri atau apa, kemudian dia pasrah sama Allah, alhamdulillah pertolongan Allah di situ ada. Jadi kita nggak usah ragu bahwasanya pertolongan Allah itu pasti ada dan akan datang pada saat yang tepat. Walaupun kita digunjing orang, kita dituduh melakukan ini, melakukan itu, tapi kita tidak benar-benar melakukan, maka di situ nanti Allah lah yang akan turun tangan dalam menghadapi dan membantu permasalahan yang kita hadapi tersebut. Itu adalah cerita yang pertama. Selanjutnya cerita yang kedua dari Mbak Sri Wayati. Beliau bercerita, benar banget berkah sholawat, setiap ada kesulitan Allah gerakkan tangannya selalu menolong dan dimudahkan setiap ada kesulitan. Hati pun jadi tenang. Masya Allah, ini hampir sama dengan Mbak Novi tadi ya. Ketika punya masalah ditolong, maka Mbak Sri Wayati di sini dia juga bercerita bahwasanya ketika kita itu selalu bersholawat, Allah akan menggerakkan tangannya untuk menolong dan memudahkan kita dalam setiap permasalahan. Hati pun tentunya juga akan selalu tenang. Cerita berikutnya berasal dari Mbak Wiwin Haryati. Beliau bercerita, nyata dengan banyak sholawat istiqomah. Dulu suami tidak kerja, alhamdulillah sekarang barokallah suami bisa menafkahi keluarga. Alhamdulillah ya Allah. Jadi berkah sholawat ini yang awalnya tidak bekerja mendapatkan pekerjaan. Cerita berikutnya berasal dari Mas Eki Kalimukti. Beliau juga memberikan statement, memberikan pernyataan yang juga menguatkan tentang keajaiban dari sholawat. Beliau bercerita, sholawat itu ajaib. Tanpa minta apapun, Allah kasih jalan yang baik. Masya Allah, emang ini benar-benar nyata ya. Apalagi kalau kita sudah benar-benar melakukannya, nah di situ banyak sekali keajaiban yang kita dapatkan. Cerita yang kelima berasal dari Mbak Inin. Beliau bercerita, Masya Allah, dengan bersolawat, membaca Waqiah, Yasin, Al-Muluk tiap hari, saya mendapatkan rizki tak terduga dari mana saja. Memang keajaiban sholawat sangatlah dahsyat. Apalagi kalau di sini mbaknya ini menggabungkan antara membaca sholawat dengan Waqiah, Yasin, Muluk. Nah itu Masya Allah juga luar biasa. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan berkahnya, berkah nggak hanya berkah dari membaca sholawat, itu bisa kalian gabungkan dengan membaca sholat Waqiah, Yasin, Muluk, Ar-Rahman.
Dilanjutkan dengan cerita ke-6 berasal dari Mas Ozi. Beliau ini bercerita juga lumayan panjang. Saya punya cerita dan ini benar-benar nyata saya alami. Saya dari Garut mau berangkat kerja ke Bekasi. Singkat cerita, di perjalanan, tepatnya di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor, kira-kira jam 12 malam, saya istirahat dulu di warung. Taunya ban motor saya bocor. Dan di wilayah situ tambal ban sudah tutup semua. Udah 2 jam saya di tempat situ nunggu bantuan. Bingung banget harus bagaimana. Kemudian saya berinisiatif zikir, bersolawat dalam hati, minta pertolongan sama Allah. Tiba-tiba jam 2:30 ada 2 orang dari Ciamis nawarin bantuan buat saya untuk nyari tambal ban. Alhamdulillah ada tambal ban yang masih buka. Dan itu tempatnya lumayan jauh dari lokasi. Dalam hati saya berkata, sholawat benar-benar dahsyat. Masya Allah, ketika dalam keadaan kepepet ya, apalagi malam hari seperti itu, nggak ada teman, kemudian bannya bocor. Kalau emang ini nggak benar-benar pertolongan Allah, tak akan terjadi seperti itu. Kemudian di bawahnya masnya bercerita, sekedar info, Jonggol itu wilayahnya gelap banget, kayak di hutan-hutan dan rawan begal. Ini saya cerita nggak bohong, benar-benar saya alami 1 bulan yang lalu. Masya Allah, Allah benar-benar jaga, Allah benar-benar menolong. Apalagi dalam keadaan kepepet, rawan begal, terus motornya bannya bocor, nggak ada teman siapapun. Masya Allah, seperti ini kalau kita nggak mendekatkan diri sama Allah, Allah nggak akan menolong kita. Maka memperbanyak amalan ibadah, dan di sini terutama amalan sholawat. Allah akan menjaga dan menolong kita. Amin. Dan cerita yang terakhir berasal dari Pak Sofyan Hadi. Beliau bercerita, Masya Allah, memang terbukti berbanyak bersolawat memudahkan urusan serta banyaknya rezeki. Semoga kita bisa istiqomah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dari beberapa cerita tadi kita tahu bahwasanya Allah itu akan menolong setiap permasalahan hambanya ketika hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini jalan mendekatkan diri adalah melalui sholawat. Dari cerita tersebut kita tahu berkah sholawat banyak sekali keajaiban yang didapatkan. Salah satunya adalah permasalahan yang dihadapi, Allah kasih jalan keluar. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka disitulah Allah juga akan turun tangan dan Allah akan memberikan beberapa pertolongan kepada hambanya. Rezeki yang melimpah, kemudian kesehatan, dan juga suatu permasalahan akan mudah dihadapi karena semuanya itu adalah berkah sholawat. Semoga dengan cerita ini bisa menginspirasi khususnya bagi diri saya sendiri dan juga mengajak teman-teman semuanya untuk selalu mengamalkan amalan ibadah, dan di sini terutama adalah amalan membaca sholawat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.